Saudara-saudari, Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Matius bab 10 ayat 24 sampai 33. Pada waktu itu Yesus bersabda kepada ke-12 muridnya, "Seorang murid tidak melebihi gurunya, dan seorang hamba tidak melebihi tuannya. Cukuplah bagi seorang murid jika ia menjadi sama seperti gurunya, dan bagi seorang hamba jika ia menjadi sama seperti tuannya. Jika tuan rumah disebut Beelzebul, apalagi seisi rumahnya. Jadi janganlah kalian takut kepada mereka yang memusuhimu, karena tiada sesuatu pun yang tertutup yang takkan dibuka, dan tiada sesuatu pun yang tersembunyi yang takkan diketahui. Apa yang kukatakan kepadamu dalam gelap, katakanlah dalam terang, dan apa yang dibisikkan ke telingamu, beritakanlah dari atas atap rumah. Dan janganlah kalian takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Tetapi takutilah Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Bukankah burung pipit dijual seduit 2 ekor? Namun tak seekor pun akan jatuh tanpa kehendak Bapamu. Dan kalian, rambut kepalamu pun semuanya telah terhitung. Sebab itu janganlah kalian takut, karena kalian lebih berharga daripada banyak burung pipit. Barang siapa mengakui aku di depan manusia, dia akan kuakui juga di depan Bapa-Ku yang di surga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, dia akan kusangkal di hadapan Bapa-Ku yang di surga." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua dimanapun berada senantiasa dalam keadaan sehat dan bahagia. Hari ini Yesus berbicara secara terbuka dan jujur kepada para muridnya dan kepada kita semua, bahwa menjadi murid Yesus berarti siap menghadapi tantangan bahkan penolakan. Yesus sendiri dituduh sebagai orang yang kerasukan, bahkan dipanggil setan oleh lawan-lawannya. Mengapa? Karena hati mereka keras dan mereka tidak mampu melihat kebaikan dan kebenaran yang dibawa Yesus. Sampai hari ini semangat yang sama masih ada. Dunia modern kadang tidak menyukai apa yang kita perjuangkan sebagai orang Katolik. Ketika kita membela kehidupan dari kandungan, kita dicap kolot. Ketika kita menolak norma moral yang longgar, kita dicap tidak toleran. Namun Yesus telah memperingatkan, seorang murid tidak lebih besar dari gurunya. Kalau dia sendiri ditolak, maka wajar kalau kita pun menghadapi hal yang sama. Apakah kita berani bersaksi tentang iman kita di tengah dunia ini? Ataukah kita justru diam karena takut dikucilkan? Kadang kita memilih diam ketika saudara atau teman hidup bersama tanpa menikah. Kita membisu saat sesama Katolik membela aborsi, atau saat anak kita terpapar internet berjam-jam tanpa pendampingan. Kita sebut itu toleransi, padahal sesungguhnya itu adalah ketakutan, keengganan untuk bersuara demi kebenaran. Saudara-saudari, Yesus tidak pernah berkata pergilah dan toleransilah semua hal. Ia berkata, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Maka panggilan kita bukan sekedar bersikap ramah, tetapi menjadi saksi akan kebenaran Injil, walau harus menanggung banyak resiko. Saudara-saudari terkasih, Yesus juga mengingatkan bahwa tidak ada yang tersembunyi yang tidak akan diungkapkan. Dunia bisa menyembunyikan kebohongan, menutupi kesalahan dengan narasi indah, tetapi kebenaran akan tetap muncul pada waktunya. Internet bisa membuat kebohongan menyebar secepat kilat, tetapi kebenaran walau lambat akan tetap menang. Saudara-saudari, dalam semua ini, Yesus tetap menguatkan kita, jangan takut. Dia melihat kita, mencintai kita, dan tidak akan meninggalkan kita. Bahkan setiap helai rambut kita pun dihitungnya. Maka mari kita bertanya dalam hati kita hari ini. Apakah kita sungguh hidup dalam iman yang nyata, atau hanya sekadar iman privat yang tidak berani muncul di hadapan publik? Apakah kita pernah diam padahal seharusnya bersuara untuk kebenaran?
Apakah ada dosa atau kebiasaan buruk dalam diri kita yang harus kita singkirkan agar terang Kristus bersinar melalui hidup kita? Saudara-saudari, mari kita mohon rahmat keberanian agar seperti Yesus kita bisa tetap setia di tengah dunia yang sering menolak kebenaran. Dan bila kita tetap setia, Yesus berjanji, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia akan kuakui di depan Bapa-Ku di surga. Tuhan Yesus memberkati Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan, sabdamu angkat resahku.